Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 7 Kupang. Saya Maria Angela Lakasilap dan teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Maria Andriana Lima. Perkenalkan, nama saya Yesi Trisna Sinlae. Perkenalkan, nama saya Yuliandri Matilda Tenis. Perkenalkan, nama saya Astrid Maria Putri Ndaumano. Perkenalkan, nama saya Maria Eufrasia Gopo. Perkenalkan, nama saya Vento Rianto Bako. Perkenalkan, nama saya Alia Sintia Lani. Nama saya Brandon Sevalu. Kami akan menganalisis tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam novel Ronggeng Duku Paruk. Kita semua tentunya sudah mengetahui apa itu novel. Novel adalah sebuah karya sastra berbentuk prosa yang biasanya mengisahkan tentang kehidupan tokoh-tokoh tertentu maupun masyarakat-masyarakat tertentu. Di dalam sebuah novel biasanya terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur ini biasanya terdiri dari tema, alur cerita, latar, sudut pandang, tokoh atau penokohan, gaya bahasa, dan juga amanat. Dan yang kedua, ada pula unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar cerita. Unsur ini terdiri dari latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan juga nilai-nilai. Akan menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik apa saja yang terdapat di dalam novel salah satu karya Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Duku Paruk. Tema merupakan makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Karya sastra yang baik merupakan karya sastra yang memiliki makna. Tema dalam novel Ronggeng Duku Paruk yaitu kasih tak sampai. Mengapa kasih tak sampai? Karena cerita dalam novel tersebut sangat dicintai dan didambakan sejak kecil. Karena dia memang teman bermainnya yaitu ronggeng adalah milik masyarakat. Alur adalah cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa menjalin suatu cerita. Alur dibedakan menjadi tiga hal. Tiga hal tersebut adalah alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur yang terdapat dalam novel Ronggeng Duku Paruk menggunakan alur maju yang disertai dengan flashback atau kembali atau bisa disebut juga alur mundur ke masa lalu, baik yang dialami oleh tokoh utama atau pemeran lainnya. Dalam cerita ini, yakni di tengah-tengah cerita pengarang, menceritakan kembali masa lalu yang sempat dialami oleh pemeran cerita. Seperti menceritakan kembali terjadinya peristiwa Tempe Bongrek 11 tahun yang lalu atau semasa bayinya Serintil, yakni dalam kutipan novel, orang-orang Duku Paruk pulang ke rumah masing-masing. Mereka baik lelaki maupun perempuan membawa kenangan yang dalam. Malam itu, kenangan atau Serintil meliputi semua orang Duku Paruk. Penampilan Serintil malam itu mengingatkan kembali bencana yang menimpa Duku Paruk 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu cerita ketika Serintil masih bayi. Dulu Paruk yang kecil basah kuyup tersiram hujan lebat. Latar meliputi tempat, waktu, maupun keadaan yang menimbulkan terjadinya suatu peristiwa di dalam sebuah cerita. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada suatu waktu dan tempat tertentu. Latar dibagi menjadi dua, yaitu latar fisik dan latar spiritual. Latar fisik terdiri dari latar waktu dan tempat. Contoh latar tempat adalah nama kota, desa, jalan, sungai, dan sebagainya. Sementara contoh waktu adalah tahun, tanggal, pagi, siang, malam, dan sebagainya. Sedangkan latar spiritual dalam novel ataupun cerpen berwujud tata cara, adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berlaku di tempat tersebut. Adapun latar tempat yang terkandung di dalam dongeng cerita tersebut adalah yang pertama, Duku Paruk. Yang kedua, ladang atau kebun. Yang ketiga, di bawah pohon nangka. Yang keempat, rumah Nyai Kartareja. Dan yang kelima adalah perkuburan.
Dan ada pun latar waktu yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama pada sore hari dengan kutipan teks, ketiganya patuh ceria di bawah pohon nangka itu sampai matahari menyentuh garis cakrawala. Yang kedua pada malam hari. Jadi pada malam yang hening ini tak ada anak duku paruk yang keluar halaman. Yang ketiga pada pagi hari dengan kutipan teks, menjelang fajar tiba, ku dengar burung si kakak mencecer di rumpun aur di belakang rumah. Lalu latar suasana. Latar suasana meliputi yang pertama, tenang, tentram. Dengan kutipan teks, Sarkaya merasa hawa dingin tertiup di kuduknya. Suara hiruk-pikuk menghalau dalam telinga. Dan tiba-tiba, Sarkaya terkejut oleh sinar menyilaukan yang masuk ke matanya. Matahari pagi muncul di awan. Ah, boleh jadi benar, kematianku sudah dekat. Guman Sarkaya. Aneh, Sarkaya merasa ketentraman dalam hati setelah bergumam demikian. Lalu yang selanjutnya, gembira, bangga, bahagia. Kegembiraan itu lahir dan berkembang dari duku paruk. Berita cepat tersiar bahwa pada malam perayaan Agustusan nanti, serintil akan kembali meronggeng. Kurang 2 hari lagi, tetapi sudah banyak orang bersiap-siap. Anak-anak mulai bertanya tentang uang jajan kepada orang tua mereka. Para pedagang, dari pedagang toko sampai pedagang pecel, bersiap dengan modal tambahan. Juga tukang lotre putra yang selalu menggunakan kesempatan ketika banyak orang berhimpun. Lalu yang terakhir, tegang, genting. Dengan kutipan teks, kenapa jeganten? Pusing nyai, pusing. Oh, napasku sesak, dadaku sesak. Nyai Kartareja merangkul serintil. Dia langsung mengerti masalahnya penting karena serintil tidak lagi menguasai berat badannya sendiri. Sudut pandang. Sudut pandang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam cerita. Pengarang akan mengklarifikasikan pencerita atau tokoh yang menyampaikan cerita melalui sudut pandang orang pertama maupun sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya digunakan kata aku, sementara sudut pandang ketiga menggunakan kata dia. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dalam penulis novel Rongkeng Duku Paruk ini adalah menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, seperti ada kata aku dan kata pandang pengganti orang ketiga baik dalam cerita maupun di luar cerita. Bukti pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga adalah seperti dalam kata dia dan nya, dan menyebutkan nama tokoh secara langsung. Unsur intrinsik berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat di dalam novel Rongkeng Duku Paruk ini sedikit membingungkan karena kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa Jawa atau mantra-mantra Jawa. Baik, jadi unsur ekstrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat sendiri merupakan pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui sebuah novel atau sebuah cerita. Nah, di sini saya ingin menyampaikan amanat dari sebuah novel yang berjudul Rongkeng Duku Paruk, yaitu kita semua mau dan mampu untuk melihat seseorang tidak hanya dari luarnya saja, melainkan juga dari dalam hatinya. Dan agar kita mau berpikir mengenai tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi di sekeliling kita, mungkin seperti jangan menyia-nyiakan orang yang menyayangi kita, karena belum tentu kita akan menemukan orang seperti itu lagi. Nah, selain itu kita juga berbicara tentang adat. Seperti yang kita ketahui bahwa adat istiadat adalah tata kelakuan yang turun-temurun dari generasi satu ke generasi lainnya sebagai warisan sehingga integrasinya kuat terkait dengan pola pikir masyarakat. Dan adat bagaimanapun tetap harus berlaku dalam kehidupan yang menyakininya. Jika suatu daerah mempercayai adat tersebut, maka itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan amanat yang terakhir adalah jangan gampang terpengaruh dengan kehidupan duniawi karena penyesalan akan datang dalam hidupmu. Semua akan kembali kepadanya, kehidupan hura-hura dan kehidupan yang fana akan mencekam masa depanmu. Unsur intrinsik terdapat juga unsur ekstrinsik dalam sebuah novel.
Unsur ekstrinsik dalam novel Ronggeng Duku Paru terdiri dari pertama, keagamaan atau religius. Dalam novel ini unsur keagamaan tidak terlalu diperlihatkan karena warga Duku Paru lebih mempercayai adanya nenek moyang dan hal-hal animisme lainnya. Yang kedua, kebudayaan. Dalam novel ini banyak terdapat unsur kebudayaan seperti menari, menyanyi sambil nyawer, memberikan sesaji kepada nenek moyang. Yang ketiga, sosial. Dalam novel ini, unsur sosial kemasyarakatan lebih cenderung ke arah ronggeng karena segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antar manusia lebih diutamakan untuk ronggeng karena bagi mereka adanya sosok ronggeng merupakan kebanggaan tersendiri di Duku Paru. Yang keempat, ekonomi. Dalam novel ini sering terlihat dalam pergantian judul maupun pergantian bab, yang mana menggambarkan kemiskinan masyarakat Duku Paru yang terletak di tengah-tengah pematang sawah. Penggambaran ini tampak jelas terlihat seperti digambarkan luasnya ribuan hektar sawah yang mengelilingi desa. Telah 7 bulan kering kerontang, sampai anak-anak kecil rela berusaha payah mencabut singkong yang terpendam dalam tanah kapur. Itulah sedikit gambaran keadaan ekonomi yang sedang dialami oleh masyarakat Duku Paru. Dan keadaan itulah yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh pengarang kepada pembaca. Latar belakang pengarang. Ahmad Tohari adalah sebuah nama besar dan langka di dalam kesastraan Indonesia. Dari karya sastra yang saya baca, nama Ahmad Tohari langgeng dan cepat nempel di kalangan pembaca. Ketika mendengar namanya, maka asosiasi yang muncul dari pengarang ini adalah idealitas, tema keislaman, dan nilai kehidupan. Kesederhanaan Ronggeng Duku Paru adalah salah satu bibel Ahmad Tohari. Dengan hadirnya serangkaian karena Ahmad sebagai juru bicara kesusastraan bertema lokal pengetahuan, Ahmad Tohari mengenai dunia ronggeng dan filosofinya menegaskan bahwa Ahmad Tohari adalah wakil dari suara orang-orang yang satu daerah asalnya.